Nah, kalau bicara tentang kurikulum merdeka, di sini nih ada gambar P3 nih, profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu bisa lihat ada 6 dimensi di situ. Ya, mungkin ini sedikit untuk yang tadi bertanya tentang P3, ada beberapa orang, ada 6, mulai dari beriman dan bertakwa kepada Tuhan dan berakhlak mulia, berkebinekaan global itu warna ungu, yang warna hijau bergotong royong, kreatif itu warna orange, bernalar kritis itu warna hijau ya, itu hijau olive ya. Lalu kemudian mandiri warna merah. Keenam profil pelajar Pancasila ini harapannya dilakukan di sekolah, baik secara intrakurikulernya artinya di dalam kelas, ataupun secara ekstrakurikuler, ada kegiatan-kegiatan di luar kelas, seperti ekskul ya, ekskul pramuka, ekskul basket, ekskul nari, ekskul IT atau English ekskul terserah ya, atau mading gitu, majalah dinding. Nah, itu juga perlu ada ya profil pelajar Pancasila. Di 6 dimensi ini perlu terasa dan diasah di situ. Jadi simple aja. Bu Ega ini kan bingung tentang P3. Saya kasih tips simple. Simpelnya, apapun yang Bapak Ibu lakukan di sekolah besok, apa dimensinya? Oh, saya lagi ngajak anak-anak untuk mengut sampah. Apa itu mengut sampah? Gotong royong. Beriman kepada Tuhan, Bu Ega. Udah pakai P3 saya. Nggak pungut sampah, Bu Ega. Saya minta murid-murid itu menyalam guru sebelum masuk ke kelas. Apa itu nyalam guru? Ya, berakhlak mulia. Lalu kemudian juga dia ya mandiri, tentu mandiri untuk melakukan itu. Atau ketika misalnya melakukan pekerjaan di lab, di laboratorium, apa yang sedang dilakukan di situ? Coba pikir, oh ini saya mau melatih bernalar kritis, Bu Ega. Saya mau melatih karena ini pakai kelompok, saya ingin melatih gotong royong. Jadi simple Bapak Ibu, P3 ini simple profil pelajar Pancasila. Yang penting dalam melakukan apapun, Bapak Ibu melihat apa nih yang connect gitu aja. Oke? Untuk ekskul juga, dan juga untuk yang terakhir adalah Project P5 ya, Project Penguatan Profil Pelajar Pancasila, itu juga perlu ada. Nah, malam ini kita fokus pada intrakurikuler, pembelajaran di dalam kelas. Nanti tentang modul project, insya Allah nanti ada sesi lagi ya, karena kita padat nih materinya. Oke, yang pertama kalau untuk intrakurikuler seperti yang disampaikan tadi adalah CP. Kita harus tahu CP. Yang kedua TP, tujuan pembelajaran. Yang ketiga ATP, alur tujuan pembelajaran. Dan yang keempat adalah rencana pembelajaran, dalam hal ini disebut modul ajar. Oke, jadi tahapannya adalah CP dulu, capaian pembelajaran, lalu TP, tujuan pembelajaran, lalu ATP, alur tujuan pembelajaran, baru rencana pembelajaran. Kenapa saya buat kata perencana? Supaya, oh modul ajar itu adalah perencanaan. Oke, nah Bapak Ibu, capaian pembelajaran itu ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan. Di mana dapatnya? Di PMM. Memang ada satu file tentang capaian pembelajaran, tapi itu ada 1.500 lembar dan Bapak Ibu akan sulit menemukannya. Tapi kalau Bapak Ibu masuk ke PMM, cari capaian pembelajaran, Bapak Ibu bisa menemukan capaian pembelajaran. Tadi ada pertanyaan dari mana itu? Capaian pembelajaran ditetapkan oleh kementerian. Tujuan pembelajaran, Bu Ega? Tujuan pembelajaran yang menentukan adalah guru. Sekali lagi, tujuan pembelajaran adalah menentukan guru. Bagaimana guru menentukan tujuan pembelajaran? Saya menggunakan tips yang simpel adalah capaian pembelajaran dikawinkan dengan asesmen awal murid. Capaian pembelajarannya misalnya murid, ini contoh ya, karena ada begitu banyak capaian pembelajaran. Contohnya, di fase A, kelas 1 sampai kelas 2 SD. Itu capaian pembelajarannya selama 2 tahun. Jadi guru menentukan, oh di kelas 1 capaian pembelajarannya adalah murid harus memahami nih penjumlahan atau menyelesaikan persoalan penjumlahan yang hasil akhirnya adalah 20. Ternyata kita ketemu dengan murid-murid yang masih bingung nih. Mereka masih bingung penjumlahan yang hasilnya 20. Tapi penjumlahan hasil 1 sampai 10 mereka ngerti. 7 tambah 3 tuh ada di sini nih, di tangan kita ya. Tapi kalau 20 tuh kan mereka harus lebih berpikir lebih abstrak. Sehingga akhirnya Bapak Ibu memutuskan, oh untuk di semester 1 kelas 1 saya tidak sampai 20 deh, saya sampai 10 dulu. Nanti di akhir semester 2 kelas 2 baru saya akan targetkan
hingga 20. Jadi tujuan pembelajaran itu milik guru, guru yang buat. Tapi merupakan perkawinan CP dengan asesmen awal murid. Oke, namun pas perhatikan ya di akhir fase CP harus selesai. Misalnya tadi CP fase A, murid menyelesaikan persoalan hingga 20 atau hingga 50, penjumlahan hingga 50, itu berarti di akhir kelas 2 di fase A akhir itu perlu selesai tuntas. Namun untuk di kelas 1 di semester 1 mungkin guru berpikir oh ini 5 dulu sampai 10 dulu gitu. Nah, ATP apa? ATP itu adalah tujuan pembelajaran yang dibikin alurnya. Tujuan pembelajaran dibikin alurnya. Jadi ATP itu ibarat, ini contoh ya, dari Jakarta, atau kayak lagu ya, dari apa tuh Mbak Rere, ke Gondang Dia, itu. Dari Cikini ke Gondang Dia. Ini contoh ya, biar kita nggak terlalu serius nih, tapi kita tetap belajar ya. Tahu ya lagu viral itu. Dari Cikini ke Gondang Dia. Nah, Cikini itu adalah asesmen awal murid nih. Gondang Dia itu adalah capaian pembelajarannya. Nah, apa itu TP? TP itu adalah pos-pos dari Cikini ke Gondang Dia itu pasti ada daerah A, daerah B, daerah C, daerah D. Jadi Bapak Ibu nentuin dari Cikini ke Gondang Dia, Bapak Ibu mau lewat jalan apa? Mau lewat tol, mau lewat naik helikopter, atau mau naik motor, atau mau naik mobil, atau mau naik sampan. Emang ada sampan ya dekat situ. Bapak Ibu menentukan pos-posnya, daerah-daerah yang dilewati. Oh, jangan lewat ini, nanti bisa macet, mendingan lewat tol. Jadi dari Cikini ke Gondang Dia, Bapak Ibu tuh nentukan TP-nya. Sekali lagi, Cikini tempat awal itu adalah asesmen awal murid. Murid ada di sini, belum bisa baca, belum bisa hitung kalau di SD misalnya. Lalu capaian pembelajarannya apa? Lihat nanti di PMM, bisa hitung, bisa baca. Lalu bagaimana cara menuju ke sana? Itulah tujuan pembelajarannya. Daerah apa yang di antara Cikini dan Gondang Dia. Lalu ATP-nya apa? ATP-nya itu tadi. Bapak Ibu menentukan alurnya. Mau lewat tol atau lewat jalan tikus. Mau belok, mau lewat timur atau lewat barat. Pasti ada jalur tuh ya, dari Cikini ke Gondang Dia. Pasti ada jalur timur, mungkin jalur barat. Saya kurang tahu. Intinya ada alur. Itu dulu yang perlu kita pahami terkait ATP. Contohnya Bu Ega, itu kan Cikini ke Gondang Dia. Contoh yang real kalau dalam kelas nih. Ya, contohnya Bapak Ibu bisa misalnya begini. Bu Ega, ini ada pelajaran matematika tentang bangun datar. Ada pelajaran tentang bilangan berhitung, angka ya, 1 sampai 10. Lalu ada tentang panjang dan pendek, ya, tentang kilometer, tentang satuan. Yang mana yang mau saya ajarkan duluan? Itulah ATP. Yang mana yang mau diajarkan duluan, dan di kurikulum Merdeka Bapak Ibu bisa mendesain ATP sendiri. Nah, ini yang menjadi pertanyaan yang menarik adalah ketika banyak guru yang mengatakan, apa benar Bu Ega bisa kita tentukan sendiri? Iya. Tapi ternyata di sekolah ini disepakati kita harus bikin ATP berdasarkan sekolah. Ya, sebenarnya bisa guru membuat sendiri, namun ketika sekolah memutuskan untuk kita bikin ATP bareng-bareng, diobrolin, menurut saya itu namanya teamwork. Selama tidak dipaksa dan selama melibatkan semua guru, yuk kita sama-sama bagi-bagi yang mana ATP-nya, saya pikir nggak ada masalah. Tapi ya kita berharap tidak wakil kurikulum, wakil kepala sekolah bidang kurikulum tidak memaksakan ATP itu ke guru. Karena guru itu ada guru yang nggak bisa naik mobil, sehingga dia harus naik motor. Ada guru yang nggak punya helikopter sehingga dia harus naik motor gitu. Tapi ada guru yang bisa naik helikopter. Jadi semua guru itu punya kemampuan yang tentu unik.